Halo semua, Assalamualaikum. Dari kebun pekarangan teman-teman. Ini aku ada tanaman kembang kol yang daunnya gede banget ya. Dan yang ini brokoli. Nah ini ada kembang kol lagi. Ini tadi aku habis nyabutin rumput yang ada di media tanam daun bawang teman-teman. Dan yang di atas ini di planter bag aku tanami sawi samhong ya. Nanti rencana mau aku tumpang sari dengan tanaman yang lain teman-teman. Nah, seperti ini sebelumnya adalah tanaman kacang panjang di tupang sari brokoli ya. Dan kacang panjangnya udah selesai ya teman-teman. Jadi ini sisa brokoli dan ini kembang kol udah mau bunga ya. Dan sekarang ini aku mau panen timun teman-teman. Ini lihat dulu, nanti cari yang udah gede-gede ya, yang udah siap panen seperti ini teman-teman. Ini timun lalap ya, timun baby. Ini kemarin bungkusnya nggak benar teman-teman, jadi bagian atasnya masih terbuka ya, jadi bagian atasnya dia sangat lalat, lalat buah teman-teman. Ini buahnya udah mulai berkurang teman-teman untuk timun lalapnya ya. Dan di sebelah sini ada lagi nih teman-teman. Ini ya, karena dia agak buahnya itu agak ke arah timur, jadi agak susah ngambilnya. Di sebelah pagar itu kayaknya ada satu teman-teman. Nah itu ya, di aku bungkus plastik. Dan kita lanjut untuk lihat timun di sebelah sana teman-teman, untuk timun yang besar ya. Di depan ini ada proses polinasi secara alami dari serangga teman-teman. Itu ada lebah ya, dia sedang menyerbuki tanaman timun teman-teman. Ini di bawah ini ada bunga betina dari pare, pare yang udah besar ya. Kalau pare itu karena buah yang baru itu kecil banget ya teman-teman, jadi harus teliti banget buat sering-sering ngecek buat dibungkus. Kalau nggak bisa kelewatan. Ini timun besar ya teman-teman, warnanya lebih hijau. Nih, timun besar. Warnanya lebih hijau dan tentu bentuknya lebih besar ya, ukurannya lebih besar dibanding timun baby yang tadi ya, warnanya agak sedikit lebih putih ya teman-teman. Ini pare-parenya sering aku ngecek teman-teman, karena kurang sinar matahari jadi kayak lama gitu bertumbuhnya. Ini ada lagi yang udah selesai penyerbukan, udah mulai membesar ya. Ini untuk timun besarnya kayaknya udah mau terakhir panen teman-teman, karena daunnya udah banyak yang kering ya, udah nggak produktif lagi untuk timun besar. Dan ini hasil panenanku terbanyak teman-teman di musim aku nanam timun ini, dari timun baby sama timun besar ya, sebanyak ini. Alhamdulillah, meskipun yang sayuran yang lainnya belum banyak ya, tapi aku panen timun banyak banget teman-teman. Dan aku paling suka kalau nanam timun sendiri itu ya, dia tuh rasanya lebih manis, lebih seger ya teman-teman, karena panennya itu nggak sampai tua banget gitu ya.
Dan ini timun yang hijau ini lebih banyak teman-teman hasil panennya, jadi kayak full gitu ya, karena memang timun hijau yang timun ini kan jenisnya ukurannya besar ya. Jadi puas banget ini panen timun dari pekarangan teman-teman. Ini keadaan kebunku yang eh, tanamannya berlanjut ya teman-teman. Jadi nggak aku bongkar-bongkar, kalau itu cuma aku tambahin media tanam. Jadi ya kadang keadaannya seringnya berantakan teman-teman. Ini aku mau lihat tanaman timunnya ya. Nah itu di sana itu ada timun bunga betina yang udah selesai penyerbukan. Itu kalau nggak segera dibungkus biasanya nggak lama tuh bisa sangat lalat buah teman-teman. Udah pokoknya itu kalau lihat langsung aja cepet-cepet dibungkus ya. Di tempatku itu lalat buah itu kayak galak banget gitu teman-teman. Jadi kalau ada buah yang nggak dibungkus langsung aja disengat teman-teman. Ini tadi timunnya ketinggalan. Nah ini di bagian samping rumah ya aku tanamin cabai tumpang sari sama sawi sampong teman-teman. Ini sawi sampong ya, baru aja aku pindah tanam. Ini media tanamnya di bagian bawah ini ada daun pisangnya, jadi kelihatan kayak kurang rapi gitu ya media tanamnya, ada yang naik-naik daun pisangnya. Ini ada yang belum aku tambahin sawi ya, masih tanaman cabai teman-teman. Ini cabainya campur ya, cabai besar sama cabai rawit. Dan ini di bagian depan, ini kemarin kan rencananya tuh nanam di pot tray dulu biar menghindari gangguan si hewan yang suka ngacak-ngacak tanah itu teman-teman. Ya jadi ini udah aku pindah tanam ke pot seperti ini, mudah-mudahan gangguan tikusnya tuh nggak parah banget ya, mudah-mudahan bisa meminimalkan gangguannya. Nanti kalau udah tumbuh seperti ini, kalaupun diganggu tuh masih benerinnya masih mudah ya, karena kan udah tumbuh udah berakar ya. Dan kangkung juga kan mudah adaptasi ya teman-teman, nggak gampang layu ya. Dan ini lumayan banyak aku nanam satu potnya ya. Ini aku tempatkan di sini karena mencari sinar matahari yang panas teman-teman. Tapi kayaknya cuaca di tempatku lagi umumnya tuh kurang sinar matahari, jadi mungkin nanti aku pindahin ke belakang kampungnya. Oke teman-teman, dari kebun pekarangan update tanamanku ya, sama petik timun tadi ya, lumayan banyak. Oke, sampai jumpa teman-teman, semangat berkebun.